Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa akramana bil Qur'an wa faddalana ala sairil makhluqati bil aqli wal bayan. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahlah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaramin minal ulama'il ajla wal asatidatil fudala wa kadzalikal hujjajil kurama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian Ahad pagi yang semuanya saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini atas karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir bersama-sama menikmati jamuan Allah di masjid yang kita banggakan ini. Mohon izin kepada para guru, para asatidz, saya sebetulnya pulang itu niatnya sowan ke orang tua. Mudik ceritanya, Pak. Karena kemarin lebaran itu saya belum sempat mudik. Jadi mudiknya terlambat. Lebaran Idul Fitri kemarin saya dapat tugas ke Merauke, ke Papua. Jadi penerbangan ke Papua itu sehari cuma ada sekali kalau di Jakarta. Sehingga hari pertama setelah Idul Fitri itu belum bisa pulang. Karena penerbangannya pagi, sementara sholat Idul Fitri itu jam-jam 8 begitu baru selesai. Nggak terkejar, sehingga hari kedua baru pulang. Akhirnya saya nggak bisa mudik. Jadi sebetulnya saya pulang ini niatnya mudik. Tapi sama Pak Husin sekalian diculik. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin membaca satu buah ayat. Yang ayat ini sering dibaca oleh para guru kita di dalam muqaddimah ceramahnya. Mayoritas kita insya Allah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Hafal kan? Hafal semua ini. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ibu-ibu hafal nggak, Bu? Hafal kan? Coba kita baca lagi sama-sama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Di dalam Al-Qur'an ayat ini tersebut
di dalam 3 tempat. Yang pertama di dalam surah At-Taubah. Yang kedua di dalam surah Al-Fath. Dan yang ketiga di dalam surah As-Saffat. Maaf, di dalam surah As-Saff. Beda ini As-Saff sama As-Saffat. Hanya saja di dalam surah As-Saff dengan surah At-Taubat itu ditutupnya dengan walau karihal musyrikun. Tetapi di dalam surah Al-Fatahnya ditutup dengan wa kafa billahi syahida. Di dalam surah At-Taubahnya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Di dalam surah Al-Fatahnya penutupnya wa kafa billahi, awalnya sama, persis sama awalnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahid. Sedangkan di dalam surah As-Saff itu sama seperti surah At-Taubah tadi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ingat Pak ya? Yang pertama surah At-Taubah, yang kedua surah Al-Fath, dan yang ketiga surah As-Saff. Surah At-Taubah dengan surah As-Saff penutupnya sama, walau karihal musyrikun. Sementara di dalam surah Al-Fath wa kafa billahi syahida. Ayat ini saya kasih judul 2 modal utama kemenangan Nabi. 2. Ini bukan karena pilpresnya 2, bukan Pak ya. Bukan, sudah selesai pilpresnya. Nah, kita akan lihat apa rahasia Nabi itu dulu sukses. Dan ini yang saya ingin memastikan di awal, ini pula yang menjadi modal Persyarikatan Muhammadiyah itu juga sukses. Meskipun mungkin jumlah jamaahnya enggak terlalu banyak. Saya enggak bilang sedikit ya. Enggak terlalu banyak. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang, siapa Allah? Arsala, mengutus. Siapa Allah? Rasulahu, akan seorang rasulnya. Jadi rasul itu Pak, itu asal katanya itu 3 huruf. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu mulanya 3 huruf, awalnya 3 huruf. Kalau kita dulu belajar di pondok itu ada istilah tasrif. Itu pasti 3 huruf awalnya. Fa'ala, 3. Baru kemudian dari 3 ini muncul macam-macam. Ini namanya masjid. Asalnya 3 huruf. Sin, jim, dal. Sajadah. Artinya sujud. Tempat sujud namanya masjid. Nah, jadi ditambahi isim makan. Rasulahu. Ini juga 3 nih. Ro, sin, dan lam. Awalnya begitu. Kalau sebelum lamnya ada wawu, itu bacanya rasul. Tapi kalau enggak ada wawunya dibaca rusul. Nah, bedanya dikit, tapi maknanya beda. Saya ulang.
Kalau ro, sin dan lam saja itu bacanya rusul. Rusul itu artinya jamak, utusan-utusan. Sementara kalau sebelum lamnya ada wawunya, dibacanya, roknya dibaca fathah. Bukan dibaca dhammah seperti awal tadi. Dibacanya rasul. Artinya tunggal, seorang utusan. Sama Pak, kita ini punya kaki. Bahasa Arab apa namanya kaki Pak? Hah? Rijlun, kaki. Tapi huruf ro, jim, dan lam itu bisa dibaca rojul, Pak. Roknya di fathah, bukan di kasroh. Sama 3 huruf. Kalau kaki itu roknya di kasroh, jimnya di fathah, lamnya di dhammah tain. Rijlun artinya kaki. Tapi kalau roknya dibaca fathah, jimnya dibaca dhammah, itu artinya rojulun. Rojulun artinya orang laki-laki. Jadi hurufnya 3 sama, tapi cara membaca jadi berubah makna. Nah makanya dulu kita belajar tasrif, sorof, belajar nahwu untuk bisa membaca ini dibacanya fathah atau dhammah. Kalau bapak-bapak ibu-ibu udah enak kalau baca Quran sekarang, udah ada fathahnya, udah ada harokatnya. Zaman Nabi dulu belum ada. Rasulahu, seorang utusan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang utusan. Ini para ulama mufassirin sepakat yang dimaksudkan seorang utusan ini adalah Nabi Muhammad. Bukan nabi-nabi yang lain. Bil huda. Ini kita punya guru namanya Pak siapa? Hah? Nama lengkapnya siapa? Samsul Huda. Sekarang kan jenengan punya guru namanya Pak Huda. Saya pengen nanya, Hudan itu artinya apa Pak? Tunjuk. Samsul Huda berarti? Dah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk. Wa dinil haq. Agama yang benar. Agama yang benar. Jadi Nabi itu dikasih oleh Allah 2 pusaka, dikasih 2 modal, yang pertama petunjuk, yang kedua agama yang betul. Disuruh apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Liyudhhirahu, adhhara yudhhiru. Bapak-bapak kalau belajar tajwid ada istilah namanya idhar. Betul enggak Pak? Nah ini ada Pak Kiai Wakid, beliau guru saya. Idhar itu artinya apa? Jelas. Jelas itu artinya nampak. Liyudhhirahu. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menampakkan, untuk menjelaskan alad dini kullihi, atas semua agama. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menampakkan Islam, untuk mengidharkan Islam, untuk memenangkan Islam ke atas semua agama yang ada. Modalnya apa? 2. Yang pertama adalah al-huda, yang kedua adalah apa tadi? Dinul haq. Kemudian ditutup walau karihal musyrikun dan wa kafa billahi syahida. Pokoknya walau orang musyrik itu gaduh, yang penting Islam itu pasti menang. Walau orang itu enggak ikhlas dengan kemajuan Islam, apapun upaya mereka, pokoknya yang penting Islam itu akan menang. Nah, itu titahnya Allah kepada Nabi. Nah, untuk bisa sukses ini Nabi dikasih 2 modal. Modal yang pertama kita ulang namanya al-huda, dan yang kedua namanya dinul haq. Nah sekarang pertanyaan saya, al-huda itu apa? Dinul haq itu apa?
Tadi sudah dijawab, katanya Al-Huda itu artinya petunjuk. Petunjuk kita ini apa, Pak? Hah? Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Oke. Yang pertama nggak ada masalah, cocok sudah. Sekarang dinul haq, agama yang betul, agama yang benar. Ini saya ajak mikir begini nggak apa-apa kan? Apa ya? Agama yang betul itu agama apa, Pak? Hah? Agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa lagi? Apa lagi, Pak? Ibu, ada yang punya jawaban, Bu? Agama yang betul itu agama Islam, benar. Agama yang betul itu adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad, betul. Pertanyaan selanjutnya, agama Islam itu agama yang landasannya apa? Kebenaran. Agama disebut dengan kebenaran ini kalau ukurannya apa? Sumbernya apa? Quran dan hadis juga. Agama yang betul itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu ketika membawa Islam, itu yang dibawa apa? Quran dan hadis juga. Nah, kalau seandainya Al-Huda itu adalah Quran dan hadis, dan dinul haq itu juga Quran dan hadis, lantas pertanyaan saya, sama atau beda dinul haq dan Al-Huda itu? Pertanyaan saya, kalau Al-Huda itu Quran dan hadis, dan dinul haq itu juga Quran dan hadis, lantas pertanyaan selanjutnya, kalau begitu Al-Huda dan dinul haq itu sama atau beda, Pak? Hah? Ibu, sama atau beda, Bu? Sama. Lah kalau sama, kenapa kok istilahnya beda? Ayo. Ayo. Kalau seandainya sama, kenapa kok yang pertama disebut Al-Huda, yang kedua dikasih istilah dinul haq? Jadi sama atau beda? Ah, udah mulai ragu. Tadi sepakat sama begitu ya. Jadi sekarang sama atau beda? Ya, saya tanya lagi, kalau sama, kenapa istilahnya dibikin beda? Pasti beda itu maksudnya. Nah kalau sama ngapain yang pertama istilahnya Al-Huda, yang kedua istilahnya Dinul? Pasti beda. Nah sekarang kalau beda, bedanya apa? Kalau beda, bedanya apa? Orang bisa jawab beda kok nggak bisa jawab. Apa bedanya? Jadi orang ngaji itu sebetulnya pusing, Pak ya. Jadi kalau orang ngaji kok seneng-seneng aja itu berarti mungkin belum ngaji. Kalau sudah pusing itu berarti ininya udah mulai bekerja. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu-ibu untuk minta bantuan kepada ahli tafsir. Supaya bisa tahu maksudnya itu. Karena kita ini jauh sekali jaraknya dengan Nabi. Jadi kalau pengen bilang tentang Nabi itu kita pasti perlu bantuan. Ya. Jenengan itu kan muridnya Pak Kiai Samsul Huda. Ya. Artinya bisa langsung, oh Pak Samsul itu begini. Iya kan? Tapi kalau kayak saya ini mau ngomongin soal Pak almarhum Pak Kasnari itu enggak menangi saya. Artinya akhirnya saya nanya siapa? Nanya jenengan. Karena dulu pernah berinteraksi, bermuamalah sama Pak Kasnari almarhum rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Lah kita juga sama. Jarak antara Nabi Muhammad dengan kita ini 14 abad. Jadi kalau pengen tahu Nabi Muhammad berarti kita perlu siapa?
Nah, ini kita yang saya bawa namanya Ibnu Katsir. Kenal Pak Ibnu Katsir, Pak? Hah? Orang mana? Orang Bungkal. Ibnu Katsir ini ulama mufasir hebat. Dijadikan rujukan oleh ulama seluruh dunia. Nah, beliau memberi tafsiran. Yang dimaksud dengan al-huda itu adalah maja'a bihi minal ikhbaratis sadiqah wal imanis sahih wal ilmin nafi'. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan petunjuk al-huda itu adalah pengkhabaran dari Allah yang benar. Berupa apa itu? Kegaiban. Berupa apa itu? Keimanan. Berupa apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Jadi yang disebut dengan al-huda itu saya ikat dengan istilah ilmu. Kita ini tahu alam baka, kenal mungkar nakir, tahu siratul mustaqim, tahu padang mahsyar. Itu dari mana? Ilmu kan? Ilmu. Dan tidak ada orang yang bisa mempertaikakan. Al-Quran ini umurnya udah 14 abad. Allah sejak dulu nantang coba bikin kayak Al-Quran. Satu ayat. Seperti Quran nggak ada yang mampu. Bikin 10 surah nggak ada yang mampu. Bikin satu surah nggak ada yang mampu. Bikin satu ayat nggak ada yang mampu. Nah ini berarti menandakan ini ilmu betulan. Jadi kalau masih bisa digoyang itu namanya belum ilmu. Nah Quran ini ilmu karena nggak ada yang bisa goyang. Kalau seandainya ada yang mampu bikin mirip seperti Quran, satu ayat saja, pasti udah viral, Pak. Nah ini sampai sekarang udah nggak ada. Berarti memang nggak ada yang mampu. Nah ini ilmu. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk memenangkan Islam, menyebarkan Islam, memenangkan Islam ke atas seluruh agama, itu modal satunya yang pertama ilmu. Nah sehingga wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira namanya wahyu ilmu. Bagaimana enggak ilmu? Orang ayatnya berbunyi Iqra. Iqra itu apa, Pak? Ada orang pintar enggak baca? Kalau kata Pak Guru, membaca itu jendela dunia. Walaupun belum pernah sampai Australia, tapi kalau udah membaca, udah tahu banyak tentang Australia. Nah itu ilmu. Selain Iqra, di wahyu pertama juga udah angkapan Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu apa, Pak? Ini kan ikon ilmu. Sempurna sudah. Yang pertama qiraah, membaca, orang putihnya nyebut reading. Dan kalau ada yang dibaca berarti harus ada yang ditulis. Allah menyebutnya allama bil qalam. Jadi selengkap sudah. Jadi Gua Hira itu seolah-olah ingin ngasih pesan kepada Nabi Muhammad, malam ini aku kasih kamu wahyu. Dan 23 tahun yang akan datang, persis saya juga akan saya kasih ilmu. Sehingga Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun, mulai daripada Gua Hira, sampai Al-Yauma Akmaltu, itu semuanya adalah ilmu. Jadi simpelnya, orang kalau pengen menang dalam segala hal, modalnya yang pertama adalah ilmu. Nabi Muhammad itu memang nggak bisa nulis, Pak. Nggak bisa baca.
disebutnya ummi. Tetapi hebat, murid-muridnya hebat. Ada Pak, orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi punya hafalan. Ada nggak? Mbah-mbah kita dulu tuh kalau dikasih mushaf nggak bisa baca dia. Tapi kalau suruh baca ayat kursi hafal. Suruh baca sabihi hafal. Suruh baca yasin hafal. Tapi kalau dikasih Al-Quran nggak bisa baca. Nah kira-kira dulu Nabi itu juga begitu. Nulis nggak bisa, baca nggak bisa. Tapi 30 juz hafal dan bisa membaca. Kalau jenengan? Jadi mana yang lebih pintar kalau gitu? Nah oleh karenanya Nabi itu jadiin teladan. Kita ini ada guru penggerak, ada guru teladan. Sehebat-hebatnya kita jadi guru ini, tetap harus niru Nabi. Ya. Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi murid-muridnya kok hebat-hebat. Nah, kalau guru teladan sekarang tuh mana muridnya? Nah, itu kira-kira. Yang guru penggerak dan seterusnya itu. Jadi, itu Nabi. Itu modal pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Di dunia ini ngomongin agak dunia dikit. Nggak ada di dunia ini negara yang maju, kecuali masyarakatnya ilmunya tinggi. Silahkan Bapak cari negara mana yang mau disebutkan. Bapak sama Amerika itu sebel nggak Pak? Seneng apa sebel Pak? Kok bisa negara kok bisa jadi polisi dunia kayak begitu? Itu kira-kira bisa jadi polisi itu masyarakatnya bodoh apa pintar Pak? Singapura tuh sama Bojonegoro gedean Bojonegoro Pak. Tapi bisa nguasain dunia. Itu kira-kira masyarakatnya punya ilmu apa enggak Pak? Jadi ini modal pertama. Maka dalam konteks keluarga, kalau pengen memutus mata rantai kesusahan, memutus mata rantai kebelakangan, maka yang dinomorsatukan adalah ilmu. Kalau ada orang yang berilmu di salah satu keluarga, mungkin ada orang punya anak 7. Salah satu saja yang anaknya ini ilmunya tinggi, maka nanti mata rantai keterbelakangnya terputus. Saya nggak ngomongin kaya ya. Karena belum tentu kalau ada anak yang kaya kemudian keluarganya jadi kaya juga belum tentu. Iya kan? Tapi kalau ada anak yang berilmu, maka mata rantai keterbelakangannya itu pasti akan terputus. Ini model pertama. Sehingga gara-gara model ini, bangsa Arab yang dulu tidak dikenal dalam peta dunia, nggak ada dalam peta dunia. Terbelakang, ini masyarakat kerjanya perang aja isinya antar kabilah. Waktu itu Cina udah ada, India udah ada, Romawi, Persia, 2 imperium yang paling besar, tapi Arab, Jazirah Arab belum ada. Hijaz belum nampak, Taif nggak kelihatan di dalam peta dunia. Apalagi Tengku Umar ini, belum ada. Belum ada. Tapi dalam jangka waktu yang cukup singkat, tiba-tiba bem. Apa yang bikin kayak begitu? Ilmu ini, modalnya ini. Jadi bapak-bapak kalau punya uang, kalau dikasih anugerah yang lebih oleh Allah, coba disisihkan berapa persentase yang digunakan untuk ilmu. Ada orang tua kalau diminta bayar SPP anaknya, susahnya minta ampun. Tetapi setiap hari Jisamsu habis 2 pak. Ini kira-kira Pak, nanti tuanya orang ini enak apa enggak? Jenengan nilai saja. Pak Jahuri itu dulu termasuk yang Mbak ada di sini. Ini bukan karena muji, tapi karena betul.
Termasuk beliau yang motivasi supaya saya dulu mondok ini Pak Jauri ini. Orang tua saya dulu awal-awal ceritanya gayanya pengen mondasi rumah, Pak. Udah beli batu, udah beli besi. Tapi gara-gara saya mondok berhenti, Pak, nggak bisa nerusin. Sampai pasirnya habis. Tapi Pak Jauri yang ngasih menghibur orang tua saya. Ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih anugerah yang banyak, coba dipetakan berapa persentase yang digunakan untuk ilmu. Kalau di atas dunia ini ada raja yang bertahta, tidak ada yang lebih hebat melebihi Sulaiman. Karena Sulaiman itu kekuasaannya dari barat sampai ke timur. Bala tentaranya bukan hanya dari kalangan manusia, tapi sampai jin dan juga binatang. Wa husyira li Sulaimanu junuduhu minal jinni wal insi wat thair wa hum yuzaun. Telah dihimpun untuk Sulaiman bala tentaranya dari manusia, dari jin dan burung, hewan. Ingat Nabi Sulaiman itu bisa bahasa jin dan bisa bahasa burung. Wa 'allamnahu mantiqat thair, itu Nabi Sulaiman. Dan tidak ada orang yang punya kuasa melebihi Nabi Sulaiman baik sebelumnya ataupun selepasnya. Enggak ada. Nabi Sulaiman. Nah, pertanyaan saya, Pak, Nabi Sulaiman itu kira-kira pintar apa enggak, Pak? Pintar. Kalau ingin bukti, kalau kita ingat Sulaiman, maka kemudian kita ingat Ratu. Ratu Bilqis. Bapak dulu ketika nikah itu, Pak, jenengan yang ngelamar atau yang dilamar, Pak? Bu, kalau gitu, Ibu. Ibu, dulu ketika jenengan berumah tangga sama Bapak, itu Bapak yang nanyain atau Ibu yang nanyain? Yang ngerayu bapak-bapak atau ibu? Bapak kan? Nah, Balkis ini cantik. Mesti itu. Kenapa? Ya masuk ratu kok enggak cantik. Ya, Pak. Kayak yo mesti orang pemimpin. Pinter ya mesti pinter. Kalau enggak pinter enggak mungkin menjadi ratu. Jadi Balkis ini sempurna. Udah pinter, cantik, kaya lagi. Ada enggak Pak yang kayak gini, Pak? Jenengan enggak ada, Mboten? Angel. Kadang-kadang ada yang cantik, Pak, tapi miskin. Ya kan? Kadang-kadang ada yang pinter, tapi rupanya rapate. Aku ngomong elek itu kok kata ya. Jadi kalau ada sudah cantik, pinter dan kaya raya, itu pasti susah Pak ngerayunya, Pak. Perfect. Ya. Nggak ada itu, Pak. Kalau ada kasih tahu saya. Biasanya yang di rumah tuh ada yang pinter, tapi rapate ape wajahnya. Ada yang cantik begitu, pintar, tapi miskin. Nah sekarang kalau perempuan punya kecantikan, punya kepandaian, dan juga punya kekayaan, itu kira-kira ngerayunya susah apa mudah, Pak? Hah? Oh. Ini malah banyak orang tua tuh yang takut anak semata wayang, kaya raya, cantik, pinter lagi. Sekolahnya sampai S2, misal. Itu kira-kira ada yang berani ngelamar apa enggak? Kan enggak? Lah Balkis tuh begitu, Pak. Udah pasti cantik itu Balkis. Orang ratu. Kalaupun jelek, lama-lama nanti juga cantik. Orang sekarang nih, Pak, ada perempuan jelek dinikahin sama orang kaya. Itu lama-lama nanti cantik.
Betul enggak? Kenapa? Ya karena perawatannya rajin, ya Pak ya? Ya nggak tandur lagi, nggak apa namanya, nggak ngarit lagi itu. Lah apalagi ini memang udah ratu, udah pasti cantik dan pasti pinter. Lah, Bapak pertanyaan saya, yang bisa merayu Balkis itu siapa? Nah, pertanyaan saya, Sulaiman pinter apa enggak? Pinter pasti. Orang bisa ngerayu dan menumbangkan keangkuhan si ratu Balkis. Dari mana kita lihat kecerdasannya Sulaiman? Ketika baris pasukannya, jin sudah berbaris, manusia sudah berjaris, tiba-tiba dilihat ini hudhud belum ada. Wa tafaqqadat tayru mali an ara hudhuda. Ini kok hudhud enggak ada, kemana dia? Kok saya enggak ngelihat dia kemana? Kalau seandainya nanti dia enggak bisa ngasih alasan, pasti akan saya siksa. Kan begitu kata Sulaiman. Tiba-tiba hudhud datang. Nanti Bapak baca lagi sampai rumah, ceritanya panjang, di dalam surah An-Naml. Kemudian, Tuan Diraja Sulaiman, mohon maaf saya lambat, kamu dari mana? Saya habis jalan-jalan. Saya nemu ada satu wilayah, yang wilayah itu dipimpin oleh seorang perempuan, seorang ratu. Maka, insting kepemimpinannya Sulaiman muncul. Saya enggak mau tahu. Saya pengen singgah sananya pindah ke sini. Ini pemimpin kalau nggak pinter punya pikiran kayak gini nggak Pak? Apa? Kalau pemimpin ini nggak hebat, kira-kira punya pikiran kayak gitu nggak Pak? Nggak ada. Maka kita bisa melihat kehebatan seorang pemimpin itu dilihat dari sikap dan kebijakannya. Kalau ada seorang yang pernah janji, ya, tapi janjinya nggak dipenuhin, itu bapak-bapak nyimpulinya pemimpin hebat apa enggak? Nah, bapak lo yang ngomong lo ya, bukan saya. Ini ada YouTube-nya. Dan itu bukan cuma setahun 2 tahun Pak, bohongnya Pak. Saya nggak mau tahu kamu pindahkan ke sini. Maka pemimpin itu memberikan kebijakan yang strategis, nanti teknisnya biasa anak buah yang ngelakuin. Kalau pemimpin besar, kalau pemimpin masih ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang teknis, itu berarti bukan pemimpin besar, Pak. Lah kalau pemimpin nyapu, ngambil selokan, itu nanti pasukan kuningnya siapa yang kerja? Betul enggak, Pak? Nah, Singapura itu, Pak, meskipun kecil negaranya, maka pemimpinnya hebat. Dia nggak punya apa-apa bisa hidup, Pak. Ngambil listrik, ngambil pasir dari mana? Ngambil air dari mana? Kalau seandainya ada istilah kedaulatan udara, bukan hanya kedaulatan tanah, itu Singapura tuh nggak bisa, Pak. Pesawat itu turun dan keluar. Kenapa? Karena baru aja begini udah wilayah Indonesia, Pak. Berarti dia harus begini dulu ke atas, biar nggak ngelewatin udaranya orang lain, baru bisa pergi. Nah, itu Singapura, tapi bisa kayak begitu, berarti pemimpinnya besar. Saya nggak mau tahu pindahkan itu ke sini. Orang pertama ngomong, pasukan pertamanya ngomong, wa qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Mohon maaf Tuan Diraja Sulaiman, izinkan kami yang akan memindahkan proyek pemindahan singgasana itu. Saya akan pindahkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Qabla an takuma min maqamik. Wa qala ifritum minal jin. Siapa yang ngomong ini? Juru bicara namanya Ifrit. Ifrit dari kalangan jin. Ifrit itu kira-kira Pak, mohon maaf, kalau sekarang itu jenderal berapa Pak? Hah? Jenderal berapa? Yang paling tinggi jenderal pinten Pak? 4.
5. Ifrit ini menurut prediksi saya ini jenderal 5, Pak. Bintang 5, Pak. Betul enggak? Ada yang lebih tinggi dari itu? Dari Ifrit? Sekarang pertanyaan saya, Pak. Kalau jenderal bintang 5 sudah ikut tender, itu kira-kira yang lain berani enggak, Pak? Enggak berani. Dan dia udah ngomong, saya izinkan saya, wahai Tuan Dia Raja Sulaiman, saya akan pindahkan istananya Balkis qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau berdiri daripada singgasana. Itu kira-kira mungkin enggak, Pak? Mungkin enggak? Ya kalau jin mungkin, Pak. Bisa mindahin apa yang dia suka. Tapi ternyata, Pak, ada pasukannya lain yang berani nyebut harga. Katanya, wa qala alladhi indahu ilmun. Nih, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Apa katanya? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika torfuk. Mohon maaf Tuan Diraja Sulaiman. Kalau Ifrit tadi sudah menawarkan bisa memindahkan istana sebelum engkau berdiri daripada singgasana, izinkan. Kami akan memindahkannya sekejap mata saja. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Lebih cepetan mana, Pak? Lebih cepat pertama atau yang kedua? Yang pertama, Ifrit berjanji bisa memindahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgah. Lu ini kok tiba-tiba ada orang yang bisa lebih cepat daripada itu? Siapa itu, Pak? Wa qala alladzi, dan berkatalah dia orang, alladzi indahu ilmun minal kitab, yang punya ilmu. Jadi yang bisa mengalahkan Ifrit siapa, Pak? Ilmu. Kalau pasukannya punya ilmu kayak begitu, kira-kira Sulaiman lebih pintar apa lebih bodoh, Pak? Jadi ilmu itu panglima. Jadi Balkis yang pintar kayak begitu bisa dirayu dan ditumbangkan oleh Nabi Sulaiman. Berarti menunjukkan Sulaiman itu pintar. Loh, Ustadz gimana ceritanya kok bisa memindahkan sekejap mata kayak begitu? Nah itulah namanya ilmu. Mohon maaf, ini ada yang pernah berangkat haji tahun 70 enggak? Udah enggak ada yang hidup ya? Pak, dulu tuh kan haji naik kapal tak, Pak? Betul enggak? Pertama kali orang haji naik ke pesawat terbang itu tahun berapa, Pak? Ini kita anggap aja ini orang kampung saya, Sepat, pelosok sana, 15 kilo daripada Jakarta. Anggap saja buyut saya. Ketika pulang haji, ditanggap oleh orang sekampung. Bah, gimana ceritanya kok sampai ke Mekah? Lah yole, saya itu dari Jonegoro dibawa bis, nyampe ke Sukolilo. Dari Sukolilo saya dibawa ke Juanda. Tiba-tiba saya dimasukkan ke dalam ruangan besar kayak begini. Nunggu sekitar 1,5 jam. Tiba-tiba ada panggilan. Diharapkan kepada para jamaah haji kloter sekian-sekian untuk memasuki pesawat terbang. Lantas saya digiring oleh petugas, masuk ke dalam sebuah lorong. Keluar dari lorong tiba-tiba udah ada kursi-kursi gitu le. Maka saya didudukkan di situ. Setelah semuanya duduk, tiba-tiba ada orang ngasih pengumuman sebentar lagi kita akan terbang. Duduk le, saya tidur, dibangunin dikasih makan. Habis makan tidur lagi. Sekitar 8 jam, kemudian ada pengumuman saya diturunkan. Maka saya turun dari pesawat tersebut, kemudian masuki lorong dan tiba-tiba udah ketemu di ruangan yang besar kayak begitu. Kalau Bapak sekarang udah bisa paham karena udah pernah naik pesawat terbang. Pertanyaan saya, logika mana yang bisa menjelaskan
Jarak antara Surabaya sampai Jeddah kok bisa dilewati dalam 8 jam? Itu logika apa yang bisa menjelaskan kecuali logika ilmu. Mbah saya tadi itu kira-kira paham nggak Pak pesawat terbang Pak? Nah itulah ilmu. Itu ilmu. Bisa menyelesaikan, bisa mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang. Dan itu ilmu. Bapak ini masuk dalam sebuah ruangan, dalam 1 menit tiba-tiba udah nyampe di lantai 39. Padahal cuma nyet gitu doang. Bapak mungkin nggak kebayang karena liftnya cuma lantai 2. Tapi kalau saya Pak, hampir tiap pekan itu pengajiannya di lantai 69. Oh, itu cuma nyet gitu doang udah sampai ke atas. Itu logika apa Pak? Logika ilmu. Makanya saya itu Pak, jadi maaf, jadi yang menang tadi siapa? Ifrit atau yang punya ilmu? Nah, Ifrit saja kalah Pak sama orang yang punya ilmu. Jadi artinya kalau jenengan sama gendruwo, sama wewe gombel kok wedi, itu berarti jenengan nggak punya. Harus gitu aja kesimpulannya. Lo listrik mati aja lo kok jereh takut. Jadi wewe gombel sama gendruwo itu kira-kira levelnya level hansip atau level Ifrit tadi itu yang jenderal bisa bintang 5 bisa dikalahkan sama orang yang berilmu. Lah sama gendruwo aja kok takut. Berarti menunjukkan level keilmuan kita rendah. Makanya Pak, saya itu termasuk orang yang nggak berani Pak. Kalau ada orang kesurupan kemudian saya disuruh ngerukyah itu nggak berani Pak. Jangan pernah nggak ngelihat ada orang yang semakin dibacain semakin kenceng Pak. Ya Pak, pernah nggak ada orang kesurupan, dirukyah sama seorang ustadz, bukan malah berhenti, tapi malah memberontak. Pernah nggak Pak? Ini yang salah bukan Qur'annya Pak, tapi yang salah yang bacanya. Makanya saya itu nggak berani Pak, kalau dipanggil orang, disuruh ngerukyah orang yang kesurupan. Karena kredibilitas Pak. Nah kalau saya rukyah semakin kenceng berarti kan saya malu. Nggak ada ilmunya, khairin itu kan begitu. Makanya saya nggak berani. Entah nanti kalau udah tua. Makanya saya nggak berani. Bapak jadi itu yang pertama. Jadi Bapak tuh udah betul, setiap pekan datangnya udah betul. Kalau sekarang anak jenengan, putu jenengan nggak mau ikut tuh nggak apa-apa. Tapi sudah melihat kakeknya punya komitmen sama ilmu. Dan ini yang menjadi sebab kenapa Muhammadiyah itu maju. Walaupun jamaahnya nggak terlalu banyak, bikin apa aja sukses. Betul kan Pak? Itu Muhammadiyah. Kenapa? Karena ilmunya nomor 1. Nah yang kedua, sebetulnya ini masih panjang ceritanya Pak. Tapi karena tadi judulnya 2, maka harus saya selesaikan. Yang kedua adalah wadinul haq. Ini kata Imam Ibnu Katsir juga, dinul haq itu ada yakni al-a'malus sholihatu an-nafi'atu as-sahihatu fid dunya wal akhirah. Yang dimaksudkan dengan dinul haq itu adalah amal soleh yang benar, yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sehingga modal yang pertama namanya ilmu, modal yang kedua namanya amal. Amal tidak diterima kalau tidak ilmu. Ilmu enggak ya berguna kalau tidak diamalkan. Makanya kalau ngomongin ilmu itu sebetulnya bukan ilmu yang paling banyak, Pak, tapi ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah. Ilmu sedikit enggak apa-apa, tapi amalnya betul. Nah, kalau orang sekarang, kalau saya ngaji di kampus-kampus begitu, saya istilahkan dengan modal yang pertama adalah science and knowledge, ilmu pengetahuan. Sementara modal yang kedua adalah spirit of contribution. Semangat berkontribusi.
Kalau orang kita nyebutnya dermawan, ringan tangan. Orang tuh Pak kalau pinter, tapi enggak punya kontribusi juga enggak diakui Pak sama orang. Ya kan? Nah, jadi dua ini yang dulu dibawa, diajarkan oleh Kiai Dahlan dan kemudian kita teruskan itu Pak. Sebelum orang tuh belum berpikir soal ilmu astronomi, Kiai Dahlan sudah memperkenalkan, oh kiblatnya mestinya enggak kayak begini. Yang betul kiblatnya menuju ke Mekah ini adalah begini. Itu ilmu kan? Oh, dia dapat tantangan, dapat celaan, dapat hinaan. Tapi sekarang Pak, hampir setiap tahun Kementerian Agama melakukan revitalisasi arah kiblat. Jadi perlu waktu 1 abad supaya ilmunya Kiai Dahlan itu diakui oleh orang Indonesia. Sama, seperti Nabi ketika awal bawa ilmu kan juga dihina, dicela, dibilang sebagai penyair, sebagai orang gila, sebagai seterusnya kan. Jadi perlu waktu itu. Makanya kalau kata Pak Haidar, orang Indonesia itu akan mengakui ilmu hisab itu nunggu 1 abad. Sama seperti ngakuin arah kiblat, itu bercanda. Nah, terkait dengan ini, saya tutup dengan kisah. Ceritanya dulu ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia lagi itikaf di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemudahan untuk haji dan umrah, beritikaf di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Abu Hurairah lagi itikaf. Namanya orang itikaf itu ya antara sholat, munajat, zikir, sholawat, doa. Nah, pada saat menikmati suasana itikaf itu tiba-tiba ada orang yang lagi sujud, lama sekali sujudnya sambil sesenggukan, mengadukan persoalan hidupnya yang amat berat. Maka Abu Hurairah kemudian berpikir, ini kenapa orang ini? Nah, kalau begitu saya akan tawari dia untuk pulang. Maka Abu Hurairah mendekat, Pak, kalau seandainya rintihan munajat, mengadukan persoalan yang berat tersebut itu betul jenengan yang munajat, kalau boleh mari izin pulang ke rumah saya, mungkin nanti saya akan dapati di rumah yang bisa meringankan beban kehidupan. Maka orang tersebut kaget, Pak. Bu, anakku, apakah kamu betul akan mengorbankan kelizatan iktikaf karena ingin membantuku? Ya Pak, kita ini kan tahu, sholat di Masjid Nabawi itu keutamanya 1000 kali sholat. Nah, apalagi ini lagi iktikaf, pasti pahalanya banyak banget. Tapi kemudian tiba-tiba Abu Hurairah membatalkan niat iktikafnya, ngajak orang tua tersebut pulang untuk memberi bantuan. Maka kata Abu Hurairah, betul. Karena dulu pada saat Nabi masih hidup, saya mendengar Nabi bersabda, li'an amsyiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahron. Pak, kalau seandainya aku berjalan mendampingi saudaraku untuk meringankan beban hajat keperluan hidupnya, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabi ini selama 1 bulan. Itu kata Nabi. Dan sabda ini yang menjadikan Abu Hurairah membatalkan iktikafnya, keluar dari masjid untuk membantu orang tua tersebut. Kata Nabi, kalau seandainya aku berjalan meringankan beban kehidupan orang saudaraku, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabi ini selama 1 bulan. Jadi Bapak-bapak, kalau karena satu dan lain hal, ekonomi mungkin nggak mengizinkan, lantas kemudian kita nggak dipanggil oleh Allah haji, nggak bisa umroh, mestinya nggak perlu sedih.
Karena ternyata Nabi Muhammad nyediain fasilitas yang pahalanya lebih dicintai daripada iktikaf di masjid sana selama 1 bulan. Apa itu? Meringankan beban orang lain. Ini berarti kan umatnya Nabi ini nggak boleh ego. Iya kan Pak? Ini berarti kan persis seperti sabdanya Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Hafal semua kita. Jadi yang penting bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Yang paling penting bukan paling banyak hartanya, bukan. Yang paling hebat bukan yang paling banyak titelnya, bukan. Tapi kalau tinggi jabatannya, semakin banyak yang merasakan manfaat. Semakin banyak hartanya, semakin banyak yang merasakan cipratan manfaat. Kalau seandainya banyak dia punya ilmu, banyak pula orang yang merasakan manfaat. Dan itu namanya modal kedua. Sehingga Nabi itu nggak pernah ngecewain orang, Pak. Nabi itu mulai yatim, berbisnis, mengembala, kemudian berbisnis, kemudian menikah dengan Ibunda Aisyah, kaya raya, sampai kemudian umur 40, dilantik menjadi nabi, dimusuhi, kemudian habis harta kekayaannya, nggak pernah ngecewain orang. Sehingga kadang-kadang kalau ada tamu di rumah udah nggak ada apa-apa, Nabi keluar rumah kemudian berkata, para sahabat, ada yang nggak yang bisa menjamu tamu saya? Nanti dia akan bersama saya di surga, kata Nabi begitu. Itu saking pengen memuliakan tamu, tapi di rumah udah nggak ada apa-apa. Dan jenengan itu Pak, jenengan itu kalau didatangin tamu Pak, di dalam kulkas itu ada macem-macem warna minum, tuh betul nggak Pak? Tapi yang keluar tuh cuman air minum putih itu Pak, nggak ada warnanya. Ini juga nggak ada airnya ini. Sorry Pak Jusen, maaf ini keprocot. Loh, betul enggak Pak? Jenengan tuh di kulkas ada es apa, ada orange juice, ada macam-macam warnanya itu. Loh, ada tamu datang itu loh yang keluar kok cuman air, nggak ada warnanya. Itu pun nggak pakai gelas, tapi pakai kemasan. Coba. Katanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang imannya baik sama Allah sama hari kiamat, muliakan tamu. Nah sekarang apa iya di kulkas ada orange juice, ada es buah, tapi yang keluar cuman air, nggak ada warnanya Pak? Apa itu namanya memuliakan tamu? Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.